Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang peta persebaran klorofil A perairan Karimun Jawa bulan Oktober 2025. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yardan David Valerian dengan NIM L1A023075. Kemudian ada rekan saya, Didan Agustianto dengan NIM L1A023054. Kemudian ada Vidya Indah Rizkyana dengan NIM L1A023088. Dan yang terakhir ada Rumaisa Rahma dengan NIM L1A023094. Baik, selanjutnya kita masuk ke latar belakang atau pendahuluan dari pembuatan peta ini. Peta klorofil A menggambarkan tingkat produktivitas perairan melalui kelimpahan fitoplankton yang menjadi dasar rantai makanan ikan. Konsentrasi klorofil A yang tinggi biasanya menunjukkan wilayah potensial berkumpulnya ikan, terutama ikan pelagis. Informasi ini melengkapi zonasi penangkapan ikan di Karimun Jawa yang dibagi berdasarkan sebaran habitat dan alat tangkap, seperti zona 0-3 mil untuk ikan karang, menurut Simbolon et al. 2016. Integrasi peta klorofil A membantu meningkatkan ketepatan penentuan daerah penangkapan ikan potensial, serta mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan. Berikut untuk metodenya. Yang pertama ada data klorofil per bulan diunduh sesuai dengan longitude dan latitude yang diinginkan di web ERDAP, yaitu Environmental Research Division Data Access Program. Yang kedua, olah data CSV di Excel dan disisakan hanya longitude, latitude, dan klorofil. Ketiga, import file CSV dan SHP Indonesia ke ArcMap. Yang keempat, kemudian di simbologi klasifikasikan warnanya. Yang kelima, ada masukkan data atribut yang diperlukan. Yang keenam, layouting peta, yaitu judul peta, skala, legenda, letak lintang dan bujur, kerangka peta atau frame, dan lain-lain. Yang ketujuh, ada export map untuk menyimpan peta. Selanjutnya hasil dari peta, konsentrasi klorofil A rendah mendominasi perairan. Sebagian besar area perairan ditunjukkan dengan warna hijau muda, menandakan produktivitas primer yang rendah hingga sedang. Hal ini menggambarkan kondisi perairan yang relatif oligotrofik dengan masukan nutrien yang terbatas. Yang kedua, konsentrasi tinggi terpusat di pesisir pulau utama. Zona hijau lebih gelap, tampak terkonsentrasi di sekitar pesisir Pulau Karimun Jawa, terutama di Teluk. Area ini menunjukkan produktivitas lebih tinggi akibat akumulasi nutrien dari proses alami pesisir seperti runoff daratan, aktivitas ekosistem pesisir, atau pergerakan massa air lokal. Yang ketiga, pola sebaran membentuk gradien dari pesisir ke laut terbuka. Warna yang semakin cerah menjauhi pulau menunjukkan penurunan konsentrasi klorofil A secara bertahap ke arah laut. Pola gradien ini menandakan sumber utama nutrien berada di dekat pantai, lalu menyebar dan menurun intensitasnya ke arah perairan terbuka. Yang keempat, perairan sekitar pulau kecil tetap homogen. Tidak terlihat adanya area dengan nilai klorofil A yang tinggi di sekitar pulau-pulau kecil. Warna di daerah tersebut cenderung sama, sehingga menunjukkan bahwa pulau-pulau kecil tidak banyak menyumbang nutrien ke perairan. Karena itu, daerah yang paling produktif tetap berada di sekitar pulau utama. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi konsentrasi klorofil A di perairan Karimun Jawa pada bulan Oktober 2025 didominasi oleh nilai rendah hingga sedang, sehingga menggambarkan kondisi perairan yang cenderung oligotrofik. Nilai klorofil A tertinggi tampak terpusat di sekitar pesisir Pulau Karimun Jawa, terutama di area Teluk, yang mengindikasikan adanya akumulasi nutrien dari proses alami pesisir dan dinamika massa air lokal. Pada pola sebarannya membentuk gradien dari pesisir menuju laut. Sementara itu, pulau-pulau kecil di sekitar kawasan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap peningkatan klorofil A, sehingga produktivitas utama tetap terfokus di sekitar.
Berikut adalah pengolahan data yang dilakukan di aplikasi ArcMap. Ini adalah data yang sudah diunduh di web Erdap. Ini adalah outputnya. Ini adalah file SHP Indonesia. Untuk yang dipilih adalah Kepulauan Karimun Jawa. Jadi untuk data klorofil A-nya, untuk kategorinya yang paling rendah yaitu di 0,23744, yang paling tinggi ada di 7,507691383. Kemudian dimasukkan juga data SHP Indonesia lagi untuk insert petanya. Berikut adalah layouting dari peta persebaran klorofil A perairan Karimun Jawa bulan Oktober tahun 2025. Ini adalah Pulau Karimun Jawa dan ini adalah persebaran klorofil A-nya. Ya, untuk skalanya 1:150.000. Ini adalah arah mata anginnya. Kemudian ini adalah legenda dan ini adalah insert peta. Ini adalah penampakan dari Pulau Karimun Jawa yang terletak di utara Pulau Jawa. Baik, sekian yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.